Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, hari Ahad, di cuaca yang sangat sejuk, penuh berkah, turun dari langit ya, hujan, dimana cuaca seperti ini cuaca yang paling enak buat tarik selimut lagi ya. Tapi masya Allah ini luar biasa. LC Tangerang luar biasa. Takbir. Meskipun cuaca rintik-rintik, tapi kalian semua tetap semangat untuk hadir di tempat ini, di Stadium General ke-8 LC Tangerang. Kami ucapkan ahlan wa sahlan dan syukron jazakumullah khairan katsira. Insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan surga, sebagaimana dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Teman-teman semua pengen masuk surga? Ada yang pengen masuk neraka? Hanya mau angkat tangan. Jangan ya, nggak ada yang kuat, nggak ada yang sanggup. Surga insya Allah kampung halaman kita yang sejati. Baik, sahabat LC yang berbahagia, kalau kita lihat Stadium General yang ke-8, berarti kita sudah 8 kali melaksanakan kegiatan kajian akbar ini. Siapa yang pernah datang di semua Stadium General LC Tangerang? Angkat tangan. Pernah datang semua? Oh, Serang. Oh iya. Yang pernah datang semua siapa? Nggak ada. Oke, yang pernah datang 7 kali, angkat tangan. Nggak ada. Yang pernah datang 6 kali, nggak ada juga. Yang pernah datang 5 kali, yang pernah datang 3 kali, 3 kali, kayaknya Bapak sering ya. 5 kali, oh masya Allah, luar biasa. Berarti pahalanya udah banyak. Yang pernah datang 3 kali siapa? 3 kali. Ada yang banyak? Berapa orang? Yang sebelumnya pernah datang sekali? Sekali. Satu doang yang ikhwan, 2. Yang akhwat perempuan? Maksudnya yang minimal sekali, yang minimal sekali. Coba angkat tangan. Yang 2 kali berarti masuk, yang 3 kali masuk, yang 5 kali masuk. Yang pernah datang minimal sekali, angkat tangan. Enggak, sebelum ini. Kan sebelumnya. Oke, berarti ini kebanyakan atau mayoritas baru ya. Mungkin begini, mungkin karena tempat, lokasi. Kalau dulu kita mungkin beberapa kali itu di komplek pemerintahan ya, di gedung MUI, di samping Masjid Al-Azham, samping kanannya ya. Kalau kita menghadap masjid menghadap ke timur, berarti samping kanannya. Atau di gedung pemerintahan di aula pernah dulu ya. Mungkin karena jaraknya mungkin jauh dari sekitar sini barangkali, sehingga pesertanya berbeda. Tapi tidak mengapa, kalau dari update yang akan hadir kita dapat konfirmasi kehadiran sekitar mungkin 550-an ada ya, karena di hari Sabtu
pagi atau siang kemarin sudah 502. Kalau sekarang kelihatannya belum sampai 500 ya. Ini sebaris 20 ya. Sebaris 20, 1 2 3 4. 80 mungkin ada 100 yang ini 20 kali 2 40. Ya 140-an. Mudah-mudahan masih ada yang dalam perjalanan, kita doakan semoga mereka perjalanannya lancar. Amin. Baik hadirin sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama-sama menyimak ataupun belajar bersama dalam stadium general yang ke-8 ini dengan tema jangan gitu bro, pamali. Ya. Ini kalau intonasinya gimana enaknya ya. Yang intinya kalau pamali itu kan sesuatu yang tabu. Jadi kalau dilakukan itu diwanti-wanti atau diawas-awas akan terjadi sesuatu, gitu ya. Tapi kita pakai kata-kata pamali ini maksudnya itu nggak boleh gitu. Yang seperti itu nggak boleh, ya. Yang seperti itu salah. Yang seperti itu batil, tidak benar gitu. Kita lihat isi materi itu apa saja. Yang pertama, mitos seputar rumah. Mitos seputar rumah. Sahabat LC, ada yang sudah punya rumah? Ada rumah orang tua. Iya. Ada yang pengen punya rumah? Angkat tangan. Pengen semua, ya. Saya doakan semoga semua yang hadir insyaallah dimudahkan untuk punya rumah yang bagus. Amin. Namun hati-hati sahabat, ya. Hati-hati. Sebelum kita punya rumah, kita harus tahu dulu. Ya, tahu dulu. Tahu apa? Tahu apa-apa yang ternyata kalau dikerjakan itu salah. Bahkan bahaya bagi akidah kita. Bahaya, boleh jadi menimbulkan dosa besar untuk kita. Baik, jadi ini beredar, diyakini oleh sebagian masyarakat tentang mitos seputar rumah. Yang pertama apa? Rumah tusuk sate. Jangan dibayangin rumah setusuk sate begitu. Maksudnya posisinya itu kayak tusuk sate. Jadi kalau misalkan ini rumah, ya, nah, ini rumah besar. Nah, di depan rumah itu ada jalan dari sana ke arah sini atau sini ke arah sana, ya. Kemudian dari depan rumah melintas ke sana juga jalan. Ini pas di tengah-tengah pertigaan. Ini namanya rumah tusuk sate. Rumah itu seolah-olah memangku jalan, gitu. Ini rumah tusuk sate. Baru tahu kan? Baru tahu? Dan ini ada keyakinan seperti ini, bahwa kalau kita punya rumah tusuk sate, yang diyakini itu bahwa rumah ini akan mendatangkan bencana, kesialan, bahkan kematian. Itu, ya. Makanya kalau orang survei rumah, mau beli rumah, ya, kalau punya keyakinan ini nggak akan jadi beli rumah. Ya, sebab apa? Sebab mereka meyakini bahwa rumah ini rumah membawa sial, gitu. Kesialan, kecelakaan sampai kematian. Yang kedua, rumah menghadap ke timur. Ya. Rumah menghadap ke timur. Ada yang rumahnya menghadap ke timur? Ada yang rumahnya menghadap ke timur di sini? Ada? Ada. Enggak apa-apa, Bu. Insya Allah aman. Iya. Enggak apa-apa. Nah,
rumah menghadap ke timur ini pun diyakini akan menjadikan penghuninya mendapatkan berbagai musibah. Ya, kemudian penghuninya mendapatkan berbagai masalah, mulai dari pertengkaran anggota keluarga, sakit-sakitan, sampai sulit mendapatkan rezeki. Ibu begitu enggak? Enggak, kan berarti mitos ini. Ya, berarti salah. Nanti kita lihat bagaimana Islam memandang tentang mitos seperti ini. Masya Allah. Iya, tapi jangan karena menghadap timur jadi ini saya rezekinya karena menghadap timur, karena menghadap barat nanti nggak ada rezekinya. Jangan. Jadi menghadap kemanapun insya Allah ya itu baik, nggak ada masalah sama sekali, asal jangan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas repot, hujan masuk rumah semua ya. Baik, kemudian yang ketiga, rumah yang pintunya lurus sejajar dari depan ke belakang itu lurus. Jadi kalau rumahnya besar gitu ya, misalkan rumahnya 30 meter katakanlah ya, dari depan ke belakang pintunya itu lurus. Pintu pertama sekali masuk dari halaman rumah, pintu, kemudian masuk ke ruang tengah, pintu lurus, masuk ke ruang belakang pintu, masuk ke dapur, pintu lurus. Jadi kalau teman-teman latihan skateboard itu bisa tuh lurus sampai ke dapur, balik lagi latihan sepatu roda. Nah, ini pun ada keyakinannya bahwa kalau rumah seperti ini diyakini bahwa rizki yang didapatkan oleh penghuni rumah itu akan cepat habis. Ya, nggak tahu logikanya dari mana. Ya, boleh jadi cepat habis, boleh jadi cepat datang. Soalnya lurus kan gampang ya, sampai dapur. Gitu. Ini keyakinan. Baik, yang keempat apa? Yang keempat, rumah yang posisinya di depan rumah orang tua kita ataupun di belakang rumah orang tua kita. Ini pun sama. Intinya ini diyakini akan terjadi musibah. Intinya itu, ya. Kalau saya lihat di sini, yaitu satu keluarga akan mengalami kesialan dan keluarga lainnya juga akan mengalami hal yang sama. Ya, banyak kesialannya, entah itu anaknya sakit, ya, entah itu gagal usahanya, entah itu kematian anggota keluarganya dan seterusnya. Ya, ada nggak yang di rumahnya, di kampungnya, atau pernah dengar keyakinan seperti ini? Biasanya orang Jawa ini, kalau di kampung saya benar dan pernah ada, orangnya tuh sakit terus. Oh, ini kayaknya gara-gara, tapi bukan orang tuanya, kakaknya, kakak adik. Ya, rumah Anda lupa kakaknya yang di depan atau adiknya yang di depan gitu. Ya, tapi sebenarnya orang itu sakit bukan karena posisi rumahnya di depan atau di belakang, bukan itu. Memang sudah qadarullah, ujian dari Allah, orang itu sakit, bukan sama sekali gara-gara itu. Kecil tulisannya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Baik. Yang kelima, rumah yang berada di huk, posisinya di huk. Tahu huk? Kalau ada pertigaan di pojokan persis, biasanya ada sisa tanah sedikit. Itu posisi huk. Nah, lagi-lagi kalau orang yang punya keyakinan ini nggak akan beli rumah huk, ataupun kalau beli sebentar dia jual lagi. Ya, makanya ini penting bagi teman-teman untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini. Ya, ternyata mitos ataupun keyakinan yang seperti ini tidak benar. Rumah yang posisinya di huk ini, ya, dikatakan atau diyakini sang pemilik rumah akan, ini yang paling gak disukai oleh perempuan, akan berselingkuh. Sang pemilik rumah akan berselingkuh. Ini kalau yang rumahnya posisi huk. Ini keyakinan mereka. Keyakinan kita enggak gitu. Ada yang rumahnya di huk? Selingkuh enggak?
Enggak kan? Enggak. Jangan. Kalau ikhwan jangan selingkuh, akhwat pun apalagi ya. Nah, baik, ini ada 5 ya, ada 5 tentang, tapi sebenarnya masih banyak sekali. Ini hanya sebagian, sebagai gambaran saja, sehingga nanti kita bisa menimbang bagaimana sih sebenarnya mitos-mitos yang seperti ini atau yang semisalnya dalam Islam itu seperti apa. Gitu. Benar nggak keyakinan yang seperti itu? Nah, namun selain mitos-mitos yang tadi, ya, ketika orang mau bangun rumah pun biasanya ada saja keyakinan, ya, sehingga kemudian sebelum rumah itu selesai atau pada saat rumah itu mulai naik kerangka atapnya atau wuwungannya, gitu ya, kemudian diberikan sesajen atau diadakan ritual. Biasanya diberi sesajen. Bentuknya apa? Ada seikat ini gabah. Tahu gabah? Padi yang masih ada tangkainya. Ya, kemudian setandan pisang. Pisang, biasanya pisang yang udah matang, udah kuning. Kemudian kain merah putih. Yang ada yang mungkin simpelnya pakai bendera merah putih. Sering lihat nggak? Kalau belum pernah lihat, silakan dibuka HP-nya, lihat di Google. Ya, sesajen apa namanya untuk atap rumah misalkan. Lihat, banyak sekali macam-macam. Ya, ada yang mungkin ditambahkan dengan beras dan telur, ada yang apa namanya bermacam-macam air, ada kembang dan sebagainya. Ini terjadi seperti itu, ya. Tujuannya untuk apa? Teman-teman lihat, tujuannya adalah untuk menghormati penguasa setempat, penguasa yang ada di desa itu, atau penguasa yang ada di sekitar itu. Bukan kepala desa, bukan. Bukan Pak RT. Kalau menghormatin Pak RT, tentunya bukan dikasih sesajen, kan? Memang Pak RT kuntilanak. Mohon maaf, suaranya jelas nggak? Ini kayak terlalu menggema ya. Untuk menghormati penguasa ataupun penunggu desa, yang ini makhluk halus dari bangsa jin. Itu. Oh, dimatiin. Ya. Atau dengan tujuan agar penguasa yang dimaksud itu tidak mengganggu proses pembuatan rumah sehingga berjalan lancar. Ini ya, banyak terjadi seperti ini ya. Baik. Nah, perlu kita ketahui teman-teman sahabat LC yang berbahagia, yang pertama bahwa desain rumah, kemudian bentuk, posisi maupun letak rumah itu sama sekali tidak berkaitan dengan untung maupun sial penghuninya. Sama sekali tidak. Desain rumah, letak rumah, posisi rumah itu sama sekali tidak berkaitan dengan sial ataupun untung penghuninya, ya. Nah, Islam melarang mengait-kaitkan antara keburukan ataupun kesialan, kecelakaan dengan hal-hal seperti ini. Gak boleh ini. Haram hukumnya. Ini yang disebut dengan tatoyur. Ada yang tahu tatoyur? Tahu ya? Pernah dengar? Bukan sayur, bukan. Tatoyur. Ya. Tatoyur itu asal katanya dari at-toir. At-toir bahasa Arab artinya burung. Atau ada yang mengatakan zajarat toir, menerbangkan burung. Gitu, ini tatoyur. Nah, kenapa disebut tatoyur? Ringkasnya begini. Ternyata orang Arab jahiliyah zaman dahulu, sebelum mereka menentukan
mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, mereka itu melepaskan burung. Atau ada yang mengatakan mereka mendatangi burung kemudian mengusir burung itu. Oke, kita mudahnya, mereka melepaskan burung, lepasin. Begitu burung itu dilepaskan, maka burung akan terbang ke kanan atau ke kiri. Nah, yang terbang ke kanan, ya, ini menurut mereka diyakini ini adalah keberuntungan. Jadi kalau burung terbang ke kanan, ini keberuntungan nih. Ini bagus. Kalau burung itu terbang ke kiri, berarti ini kesialan. Ya, ini jelek ini. Maka begitu burung dilepas dan ternyata burung terbang ke kiri, maka mereka akan mengurungkan niatnya. Yang mau pergi nggak jadi pergi, ya. Yang mau usaha ini nggak jadi usaha itu, ya. Yang mau mengerjakan ini nggak jadi mengerjakan itu, ini dan seterusnya. Itu namanya tatoyur. Jadi menggantungkan sesuatu kepada baik burung ataupun yang lainnya. Termasuk masalah rumah tadi, mengait-kaitkan kesialan ataupun keberuntungan dengan desain rumah, bentuk rumah, posisi rumah. Ini bagian daripada tatoyur. Ya, kalau di kita teman-teman ya, di Indonesia, mungkin di Tangerang juga sama. Biasanya kalau ada tokek, tahu tokek teman-teman? Iya, tokek. Kalau ada tokek bunyi, ya, ini ada yang meyakini beneran loh. Kalau misalkan ada tokek bunyi, misalkan tokek satu, iya, tokek enggak, tokek iya, tokek enggak, tokek iya, lama, tokek enggak, tokek iya, tokek enggak, berhenti. Wah, berarti ini enggak gitu. Ini tatoyur ini, gitu ya. Kalau teman-teman ngedapatin orang-orang seperti ini, wah, ini jangan ditiru. Misalkan teman-teman mau jalan mau enggak, kebetulan ada tokek bunyi, tokek, jangan dihitungin iya enggak terus diikutin, diyakini, jangan. Ini tatoyur, bisa dosa besar. Iya. Ada lagi kalau misalkan kita mau berangkat, mau keluar rumah, tiba-tiba ada cicak jatuh di pundak kita. Cicak, waduh, ini kayaknya nggak boleh pergi deh, nggak pergi dia. Maka ini tatoyur. Ini nggak boleh pergi, ini pasti akan celaka di jalan, ini pasti akan gagal. Ya, kalau ini diyakini berarti tatoyur. Ya, ada lagi apa? Misalkan lagi di jalan, ya, tiba-tiba ada ular melintas. Ya, kemudian ingat, oh ya, kalau ada ular melintas katanya akan terjadi apa-apa. Balik lagi, nggak jadi jalan. Ini tatoyur. Kemudian di rumah ada burung hantu mencelok di atas rumah atau melihat di rumah orang. Oh, itu berarti akan ada yang mati. Ya, berarti akan ada yang mati. Terus sudah gitu, karena saking takutnya melakukan ritual-ritual yang itu sama sekali tidak diajarkan dalam Islam. Oke, kita lihat ya, subhanallah. Kita lihat bagaimana tatoyur itu dilarang di dalam Islam, termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyarah syirkun. Wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. At-tiyarah, tatoyur itu syirik. Tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik. Sampai 3 kali. Kata Nabi SAW,
Ya. Setiap orang pasti atau mungkin terlintas dalam hatinya seperti itu, tiarah. Akan tetapi apa? Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Maksudnya gimana? Ya, jelas ini dalil bahwa tiarah itu syirik, sehingga kita harus menjauhi tiarah. Termasuk masalah-masalah rumah tadi. Ya, ini ibu-ibu nanti kalau mau membuatkan rumah untuk putra-putrinya, jangan berkeyakinan seperti ini. Karena ini bagian dari kesyirikan. Ya, mitos-mitos yang 1 sampai 5 tadi atau yang lainnya. Pokoknya bangun rumah silakan bangun rumah, bismillah. Ya, tawakal kepada Allah, bangun rumah nggak usah dimacem-macemin, nggak usah diritualin, nggak usah dikasih sesajen, nggak usah dikasih pisang, mending pisangnya buat yang bikin rumah gitu kan, nggak usah dikasih macam-macam. Ya, kalau mau syukuran setelah bikin rumah, syukuran undang orang makan, silakan, itu bagus gitu. Tapi jangan sampai keyakinan-keyakinan yang tadi itu diyakini oleh kita, apalagi sampai dikerjakan. Jadi tiarah itu syirik. Semua orang mungkin terlintas dalam hatinya bertiarah seperti itu, tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Maksudnya, kalau kita terlintas dalam hati kita bertiarah seperti itu, maka kita abaikan, kita tawakal, bismillah gitu ya. Seperti mau keluar rumah tiba-tiba cicak jatuh di tangan, ya tinggal dibuang, abaikan, jalan. Jangan gara-gara cicak jatuh di tangan kemudian kita meyakini ini pasti akan ada terjadi sesuatu. Atau lagi nyuci piring, ya jatuh piringnya, pecah, kemudian wah ini kayaknya nggak boleh nyuci piring deh, biar ibu aja deh, biar emak aja yang nyuci gitu. Enggak gitu. Baik, banyak hadis ataupun dalil yang lain yang melarang tentang tiarah, tapi kita akan persingkat saja. Jadi yang ketiga, untung dan sial sebuah rumah itu tergantung pada keimanan dan ketakwaan penghuninya. Maksudnya semakin beriman dan bertakwa maka akan semakin berkah rumah itu, ya, dan membawa keberuntungan yang banyak. Ya, semakin kurang bertakwa atau semakin bermaksiat kepada Allah penghuni rumah itu, maka rumahnya akan penuh dengan akan penuh dengan mungkin ketidakberuntungan ataupun kesialan, begitu ya. Nah, untuk itu kita diperintahkan di rumah-rumah kita itu untuk memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi zikirnya jangan hanya di stadium general, subhanallah, alhamdulillah gitu misal. Tapi di rumah juga berbanyak zikir. Terutama adalah membaca Al-Qur'an. Terutama lagi adalah surat Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari dari rumah kita. Gitu ya. Jadi kalau rumahnya terasa panas, ya, ribut terus, ya, antara suami istri atau dengan anak-anaknya dan seterusnya, coba sering-sering dibacakan surat Al-Baqarah. Sering-sering ngaji di rumah, gitu ya. Atau ngundang teman-temannya untuk pengajian di rumah, halaqah. Kemudian sebelum membahas ilmu, sebelum diskusi ilmu, baca Al-Quran di rumah. Surat Al-Baqarah kita lihat dalam hadis dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan-kuburan, ya. Karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau rumah yang tidak digunakan untuk beribadah, yang tidak dibacakan Al-Quran, seperti rumah, seperti kuburan.
Ya, dalam hadis yang lain dikatakan masadul baitil ladzi yudhkarullah fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi masadul hayy wal mayyit. Perumpamaan antara rumah yang dibacakan Al-Qur'an atau disebutkan zikir kepada Allah, dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Di antaranya membaca Al-Qur'an yang paling utama adalah pada saat sholat. Ya. Perumpamaan rumah yang disebutkan zikir kepada Allah dan rumah yang tidak dibacakan zikir kepada Allah, yang nggak pernah digunakan untuk berzikir, masalul hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Ada yang bisa membedakan orang hidup dan orang mati? Bedanya apa? Yang hidup bergerak, bernyawa, yang mati nggak bergerak. Orang mati, teman-teman, secantik apapun orang mati, ada nggak yang mau deket-deket? Ada yang mau deket? Tapi ini cantik loh, tapi mayit. Mau nggak deket-deket? Kalaupun itu teman antum, sahabat antum, saudara antum, paling dibuka. Aduh fulanah, ya Allah, baru kemarin kita ketemu, dibuka mukanya, setelah itu tutup lagi, udah kabur. Begitu yang perempuan, seganteng apapun orang, kalau jadi mayit mau nggak dekat-dekat? Nggak akan mau. Ya, maksudnya itu pun. Jadi seperti orang hidup sama orang mati. Makanya di rumah-rumah kita berbanyak apa? Ibadah kepada Allah. Ya, makanya salat sunnah ini bagi teman-teman yang biasa ke masjid, salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang lain itu afdol, lebih utama dikerjakan di rumah-rumah kita, bukan di masjid. Salat sunnah. Tapi kalau salat wajib lebih afdol dikerjakan jamaah di masjid. Jangan terbalik, begitu ya. Baik, kemudian adapun kemaksiatan di dalam rumah. Ini ikhwah, ya, ikhwan dan akhwat, sahabat LC semuanya, di antara yang dilarang kalau bermaksiat secara umum dilarang. Oke lah, cuman yang banyak terjadi itu biasanya pajang foto, digantung foto di rumah-rumah kita. Ya, apalagi ini naudzubillah min dzalik, foto tidak pakai jilbab. Yang itu kemudian banyak orang keluar masuk di rumah kita. Entah tetangga kita masuk, entah ada tamu jauh dan sebagainya. Ya, ini termasuk yang dilarang. Ya, menggantungkan rumah. Karena apa? Menggantungkan foto di rumah di foto ya. Menggantungkan foto di rumah. Termasuk ini menjadi penghalang malaikat masuk ke rumah kita. Kalau nggak percaya silakan dicari hadisnya di dalam, dari internet banyak sekali. Ya. Kalau malaikat rahmat nggak masuk ke rumah kita, yang masuk siapa? Yang masuk siapa? Setan. Jadi menghuni rumahnya setan gitu. Iya. Kalau setan masuk pasti itu. Termasuk memelihara anjing, Bu. Ada yang suka anjing di sini? Nggak ada kan? Iya. Memelihara anjing kalau bukan untuk keperluan menjaga tanaman, ya, atau menjaga peternakan atau untuk berburu, maka ini nggak boleh. Setiap hari pahala orang memelihara anjing akan berkurang 2 kirot. 2 kirot. Ya, walaupun ukuran kirot nggak dijelaskan. Pahalanya itu berkurang setiap hari. Udah mah jarang dapat pahala, miara anjing berkurang terus gitu. Sekalinya dapat pahala berkurang karena gara-gara pemeliharaan anjing. Kecuali 3 tadi, untuk menjaga tanaman, untuk menjaga binatang ternak, untuk berburu, ini boleh gitu ya. Nanti pembahasan berburu ya silakan nanti bisa dicari lagi. Baik, kemudian selanjutnya seputar ruh. Seputar ruh, ya. Ada beberapa keyakinan dari sebagian masyarakat kita kaum muslimin,
keyakinan ini menyimpang ya tentang ruh. Yang pertama, ruh orang yang meninggal ini bisa bergentayangan. Makanya ada film judulnya apa? Gentayangan. Film zaman dulu tapi ya. Tapi kalau di film layar tancap itu banyak judul gentayangan. Karena keyakinan ini. Nah, orang yang ruh yang bergentayangan ini biasanya ruh orang yang matinya bunuh diri. Entah itu tusuk ya ininya, kemudian atau dipotong sendiri urat nadinya, atau gantung diri. Ini menurut sebagian keyakinan orang ini bergentayangan rohnya. Kenapa? Nggak akan tenang dia. Atau orang yang matinya dibunuh, ya dibunuh, dilempar ke kali Cisadane misalkan, bergentayangan. Atau dibunuh di rumahnya, ya, atau dibunuh di jalanan, dibegal. Ini rohnya akan bergentayangan menurut mereka. Yang kedua, ruh orang yang baru meninggal akan pulang ke rumahnya selama 1 bulan, kemudian kembali lagi setelah 40 hari dan bergentayangan selama 1 tahun di sekitar apa? Kuburannya. Ini keyakinan seperti itu. Gitu ya. Ada juga yang meyakini setiap malam Jumat. Ada orang Jawa di sini kan? Ada orang Jawa? Angkat tangan. Jawa Barat. Jawa Tengah Bu ya. Iya. Pernah dengar selawat Kiai Kanjeng? Ya. Ini harus dipertanyakan selawat itu ya. Karena selawat ini ternyata terus didakwahkan kepada kaum muslimin sehingga menjadi keyakinan. Yang kurang lebih selawatnya, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Nanti ditranslate ya. Jadi setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat, untuk minta doa bacaan Quran walau sekalimat. Lamun ora diparingi banjur balik Brebes milih. Kalau gak didoakan, gak dikirimin, kemudian pulang Brebes milih, nangis ya, balik nang kuburan pangku tangan tetangisan soli nyambung. Itu begitu, dan itu hampir banyak kajian-kajian itu didakwahkan. Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah. Itu bayangin coba. Nanti benar nggak keyakinan seperti itu? Kita akan timbang dengan keyakinan di dalam Islam, akidah yang benar, ya. Baik. Yang ketiga, menghormati roh yang bergentayangan dengan membunyikan klason. Kalau misalkan ada, katakanlah di jalan-jalan, misalkan di jalan, di jembatan misalkan, ini gara-gara ada orang bunuh diri nyemplung ke kali sehingga di situ terkenal angker. Orang itu, roh itu bergentayangan terus. Entah wujudnya apalah, entah kuntilanak, entah wewe gombel, entah gendurwo, entah apa gitu. Bergentayangan terus. Sehingga setiap kali lewat situ, itu kemudian apa? Klakson 3 kali. Tot tot tot, lewat gitu ya. Atau permisi. Permisi, lewat, padahal nggak ada siapa-siapa. Maksudnya ngormatin ini, ya. Ataupun ngelempar koin, lempar duit, lempar. Makanya pada akhirnya ada yang nungguin, ya, ada yang nungguin, setiap dilempar diambil sama orang, lempar ambil sama orang, kan begitu. Atau ngelempar, ini yang tukang rokok dikasih rokok, emang setan doyan rokok. Kemudian menaruh sesajen dan lain-lain, ya. Ini adalah
sesuatu kesyirikan yang tidak boleh. Kita lihat, Islam memandang tentang ruh. Ya, jadi mengenai ruh itu, karena ini termasuk yang gaib, maka kita harus berbicara atau meyakini tentang ruh berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Enggak boleh sembarangan. Ya, enggak boleh meyakini ruh. Ruh itu sesuatu yang gaib. Dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Rabbku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh itu termasuk yang gaib. Kita nggak bisa melihat ruh. Jadi nggak bisa kita meyakini bahwa ahli kubur setiap malam Jumat pulang ke rumah, atau setelah kematiannya dalam sebulan itu berada di sekitar rumah. Nggak boleh meyakini itu. Tapi Ustaz, saya melihat langsung itu. Kakek saya setelah meninggal, besok malamnya, nanti malamnya itu, setelah meninggal kemarin malamnya itu lagi duduk di depan rumah seperti biasa kakek saya duduk. Nah, loh, gimana kalau gitu? Berarti benar pulang nggak? Ntar dulu. Enggak, belum tentu. Itu kalau orang punya keyakinan seperti itu, setan tahu bahwa orang itu punya keyakinan seperti itu, sehingga dikuatkan oleh setan. Akhirnya setan apa? Setan ya merubah wujud seolah-olah menjadi si kakek. Tapi persis banget duduknya, biasanya kaki satu jegang di atas begini. Kakek saya juga biasa begitu. Ya. Kemudian tangannya sambil begini. Persis banget itu. Iya. Harus diingat bahwa manusia itu masing-masing punya korin. Ya, punya apa kok? Korin dari setan yang itu ngintilin terus kita, sehingga semua gerak-gerik kita, sampai hobi kita, sampai kesukaan kita tahu. Kalau ada orang yang sukanya makan bakso, setan tahu. Jadi nanti begitu meninggal, ya kalau ada orang di sana, saya minta bakso, itu setan. Jangan dipercaya kalau orang itu balik lagi, enggak akan, ya tidak akan balik lagi. Nah, yang kedua, ruh orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali ke dunia, sebab mereka berada di alam barzakh. Jadi batil keyakinan saben malam Jumat, setiap malam Jumat ahli kubur balik ke dunia, atau setelah meninggal sebulan itu berada di sekitar rumah, setelah 40 hari kembali ke rumah, 100 hari ke rumah lagi. Itu tidak benar. Ya. Kita lihat bagaimana tidak benarnya akidah seperti itu. Ya, kalau misalkan ada yang berkeyakinan seperti itu, kita minta deh mana dalilnya. Ya, kalau sekedar melihat penampakan kan tadi boleh jadi itu adalah setan yang menyerupai. Apabila setan itu memang tujuannya, niatnya itu 100% untuk menggelincirkan manusia. Jadi kalau misalkan mitos-mitos seperti itu teman-teman takutin, nanti benar seolah-olah terbayang beneran. Ya, misalkan masalah rumah tadi, tuh kan, gara-gara rumah kita persis di depan jalan, rumah tusuk sate, bapak jadi kita rezekinya susah. Lihat berapa banyak orang yang rumahnya di depan jalan malah banyak rezekinya, bisa jualan macam-macam gitu kan. Karena posisinya enak, gitu. Jadi jangan seperti itu. Baik, roh itu tidak akan kembali setelah dia meninggal, karena berada di alam barzakh. Ya, jazakallahu khair. Yang pertama dalilnya kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100.
hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini orang-orang kafir ketika meninggal dunianya, ketika matinya mereka minta dikembalikan ke dunia. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, ya, tidak. Dia minta kembalikan aku ke dunia agar aku bisa apa? Bisa beramal soleh terhadap apa-apa yang aku tinggalkan dari waktuku, usiaku, kesehatanku, kemudian hartaku dan sebagainya, supaya aku bisa beramal soleh. Kembalikan aku ke dunia. Tapi Allah bilang kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, penghalang sampai hari pembalasan, sampai hari kebangkitan. Ya. Jadi ada barzakh. Alam barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Sebelum masuk ke akhirat ini ada barzakh. Maka konon katanya barzakh itu sesuatu yang berada di antara dua yang posisinya berada di antara dua sesuatu. Misalkan, ya, ini ada buku, ini botol. Maka ini barzakh tengah-tengah begitu. Maka barzakh itu berada di antara dunia dan akhirat. Barzakh. Dan kalau udah masuk barzakh, Allah pun katakan nggak mungkin kembali. Berbeda dengan alam dunia. Seperti dalam surat Al-Mu'minun tadi bahwa ada barzakh, ya. Dan itu terjadi sejak meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, nggak ada jeda, itu sudah masuk alam barzakh. Jadi nggak nunggu sebulan belum masuk alam barzakh, masih berputar-putar di rumahnya, enggak begitu, ya, tidak demikian. Yang selanjutnya masing-masing ruh itu akan sibuk dengan balasan masing-masing. Ruh yang baik akan mendapatkan kenikmatan, balasan yang baik. Ruh yang orang yang buruk, orang fasik, tukang maksiat, tukang dosa akan mendapatkan balasan, yaitu keburukan di dalam alam barzakh nanti. Dalam sebuah riwayat, pernah seorang tabi'in bernama Masruq pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya tentang tafsir surat Ali Imran ayat 169 yang bunyinya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Orang-orang yang meninggal karena syahid itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, di sisi Rabb-nya, dengan mendapatkan rizki. Maksudnya roh mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, kan beliau ditanya tentang tafsir ini gimana sih gitu ya. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, saya pernah tanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana nasib ruh orang-orang yang meninggal karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjawab, ruh-ruh mereka itu berada di tembolok atau berada di perut burung hijau, di mana burung ini memiliki sarang dan tergantung di bawah arsy. Ya, ini ruh orang yang meninggal mati syahid. Oh iya, ini sebentar ya, kita break dulu. Teman-teman, ikhwan maupun akhwat, ini yang ikhwan mana? Ini yang akhwat sudah beredar infak, yang ikhwan udah. Oh iya, silakan bagi teman-teman. Insya Allah kita akan punya program Stadium General
seperti ini. Jadi ini adalah bagian daripada upaya penyampaian dakwah kita, terkhusus kepada pelajar mahasiswa dan juga kepada umum sebenarnya. Makanya semua orang yang sudah nggak sekolah pun, sudah nggak kuliah pun dipersilakan hadir, bahkan dianjurkan untuk hadir. Jadi kalau sekali stadium general, teman-teman, LC itu bisa mengeluarkan biaya sampai 6 juta. Ya, kita berpusat di Bogor, mulai dari publikasi sampai selesai sampai 6 jutaan. Ya, jadi teman-teman, kita mohon dukungan dari yang hadir semua ya untuk bisa membantu agar program Stadium General bisa terselenggara terus menerus. Teman-teman mau nggak suatu saat nanti bisa SG lagi di Tangerang? Mau? Siap hadir? Siap dukung? Insya Allah ya. Minimal sekali adalah hadir. Syukur-syukur bisa mendukung untuk keberlangsungan dakwah Stadium General. Ya, sama sekali bukan untuk pematerinya, bukan untuk panitia, tapi kembali untuk penyelenggaraan Stadium General yang akan datang. Silakan dibantu ya, didukung berapapun yang teman-teman berikan, mudah-mudahan bisa membantu dakwah ini. Baik, dan insya Allah pasti pahalanya kembali kepada teman-teman semuanya ya, baik ikhwan maupun akhwat, karena ketika kita berinfak, Allah pun akan memberikan kepada kita. Walaupun kita berinfak tidak boleh semata-mata mengharapkan materi gitu ya, balasan materi. Saya berinfak supaya rezekinya lancar. Gak diminta pun insya Allah Allah lancarkan. Supaya usahanya lancar, insya Allah Allah lancarkan. Gitu ya. Belum lagi pahala yang sangat besar dari infak itu. Ya, yang ini tentunya akan membantu kita dalam kehidupan akhirat kita nanti. Baik, kita lanjutkan. Jadi ruh orang yang meninggal karena syahid itu berada di tembolok burung hijau. Yang itu burung itu bebas ya, mau terbang kemana saja di surga. Artinya ruh ini mendapat kenikmatan. Ya. Dan orang-orang yang meninggal, ruh yang meninggal karena mati syahid ini ditanya oleh Allah, apa yang kalian inginkan? Pertanyaannya begitu kurang lebih. Apa yang engkau inginkan? Maka ruh itu menjawab, kita nggak butuh apa-apa lagi ya Allah. Sudah nggak perlu apa-apa. Ini sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita nggak butuh apa-apa lagi. Maka terus ditanya 3 kali sama Allah. Ditanya lagi, apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Karena ditanya terus, ruh itu kemudian menjawab, ya Allah, saya pengen kembali ke dunia, dihidupkan lagi ke dunia, supaya bisa kembali berperang, berjihad di jalan Allah, kemudian mati lagi. Ini permintaannya. Tapi setelah itu ditinggalkan. Artinya tidak kemudian dikabulkan dan kembali ke dunia, gitu. Ini orang yang mati syahid, roh yang baik, begitu kan? Ini pun tidak diizinkan untuk kembali ke dunia, padahal ditanya apa yang engkau inginkan. Ini pun tidak dikabulkan. Apalagi keyakinan tadi, seperti orang saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah, nggak ada gitu, nggak ada ya. Mau nggak kalau ahli kubur pulang ke rumah? Mau nggak? Nggak mau ngapain gitu kan. Iya, mereka nggak minta doa pun harusnya kita doakan. Sebagai anak yang saleh, mendoakan orang tuanya hidup ataupun yang sudah meninggal, mendoakan saudaranya, mendoakan temannya dan seterusnya. Sehingga nggak perlu ahli kubur pulang ke rumah terus minta doa. Dan memang nggak ada begitu. Kalau ada mungkin mereka rombongan dari kuburan naik kayak bulan lebaran jadinya. Nah ini nggak ada ya. Baik. Kemudian, nah ini dalil menguat bahwa ahli kubur itu tidak bisa pulang ke dunia ataupun ke rumahnya.
Yang ketiga, melakukan ritual tertentu, memberi sesajen atas keyakinan ruh yang bergentayangan agar tidak mengganggu ataupun mengharap kebaikan darinya, ini adalah suatu kesyirikan. Maka jelas, saya rasa teman-teman sudah tahu semua bagaimana bahaya kesyirikan. Di antaranya adalah orang yang berbuat syirik itu tidak akan diampuni dosa-dosanya kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik. Hati-hati ya teman-teman, ikhwan dan akhwat. Kalau orang meninggal dalam keadaan musyrik, dia memberikan sesajen, benar-benar musyrik, kesyirikan besar, dan dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka Allah tidak ampuni dosa-dosanya dan dia berada di neraka jahanam. Ini diantara bahaya yang paling bahaya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Ada ayat yang serupa di surat An-Nisa ayat 72. Ini surat An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik terhadap Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi dosa syirik tidak mungkin diampuni kalau dia meninggal belum bertaubat. Tapi kalau bertaubat diampuni. Maka nggak ada pintu taubat itu selalu terbuka, nggak akan tertutup. Begitu ya. Sedangkan dosa selain syirik sebesar apapun boleh jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Mengharamkan surga berarti tempatnya di neraka, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Ini. Nah, untuk itu jangan sampai terjadi kepada kita ya, teman-teman semuanya ini. Jangan sampai terjadi misalkan karena di situ terkenal angker, kita ikut-ikutan memberikan sesajen. Misal, atau melakukan ritual-ritual di situ atau semacamnya. Baik, kemudian selanjutnya adalah tentang bulan Suro atau bulan Muharram ya. Sebagian masyarakat menganggap bulan Suro sebagai bulan penuh kesialan. Ini saya agak percepat ya. Keramat, sakral, penuh musibah dan bencana. Maka kemudian untuk menghindari semua itu, mereka melakukan ritual ruwatan. Bagi mereka bulan Suro adalah pantangan untuk melaksanakan hajatan. Ini bulan Suro, wah serem banget ya, dengarnya aja udah bulan Suro. Memang karena dibuat-buat serem gitu ya. Padahal membiasa aja, nggak usah diserem-seremin, nggak usah ditakut-takutin, nggak usah tatoyur dengan waktu, yaitu bulan Suro ini. Mereka menganggap demikian, ya, dengan kesialan, penuh musibah, ya, bulan yang keramat, penuh bencana dan sebagainya, sehingga ada istilah ruwatan. Pernah dengar istilah ruwatan? Kalau di Sunda nggak tahu nih istilahnya apa, tapi kalau di Jawa ya ruwatan, gitu ya. Ada orang-orang atau anak yang harus diruat, misalnya ontang-anting atau unting-unting. Ontang-anting itu istilah anak tunggal, satu laki-laki. Ya, ada menyebutkan kalau satu perempuan unting-unting. Ini harus diruat, harus dilaksanakan ruatan. Kalau tidak diruat, maka dia akan banyak musibah, akan cilaka. Kalau zaman dahulu masih percaya, kalau nggak diruat berarti akan dimakan batara kala kalau bahasa saya itu. Ya mungkin kalau bahasa Jawa Wetan sana betorokolo. Ini makhluk besar, raksasa. Yang itu tukang makanin orang katanya gitu. Nah, kalau sekarang sudah bergeser, bukan dimakan oleh batara kala,
yang makhluk raksasa dalam pewayangan itu, tapi akan betara kala itu ya musibah sehingga menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Ini kalau nggak diruat. Ontang-anting anak tunggal, kemudian anak kembar pun harus diruat. Ya, kemudian lagi anak yang istilahnya sendang keapit pancuran, anak perempuan yang diapit oleh dua anak laki-laki, sendang keapit pancuran, laki-laki perempuan laki-laki, anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Ini harus diruat. Kemudian lagi anak Pandawa 5, semuanya itu laki-laki. Ini juga harus diruat katanya. Ya, kalau tidak ya itu akan terjadi banyak masalah sampai musibah kematian. Jadi intinya kalau kayak gitu mah semuanya diruat. Yang satu harus diruat, yang kembar harus diruat, yang tiga harus diruat, yang sepasang kedono kedini, laki sama perempuan harus diruat juga. Terus yang nggak diruat yang mana? Diruat semua akhirnya. Ya, dan ruatan itu ternyata nggak murah. Soalnya harus prosesinya harus ada penyelenggaraan pagelaran wayang kulit. Yang ini lakonnya atau temanya pun harus itu. Biasanya adalah tema Murwakala. Ya, kalau orang-orang yang tukang nonton wayang pasti hafal itu. Kalau saya sih nggak tahu, cuman baca aja. Saya nggak suka wayang kebetulan juga. Murwakala harus itu, karena memang prosesinya seperti itu ritualnya. Dan ini jelas ini adalah kesyirikan besar. Ya, karena tadi menggantungkan celaka atau nggak celaka harus diruat seperti itu. Padahal semuanya itu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hajatan. Coba teman-teman lihat, kalau bulan Suro ramai nggak hajatan? Sepi kan? Karena keyakinan itu. Nggak ada yang berani apalagi masalah hajatan. Pasti orang tua kita, orang-orang tua sesepuh itu pasti datang hitung-hitung. Jangan bulan ini, jangan hari ini. Biasanya begitu. Hitungan dari mana? Dari keyakinan mereka di luar Islam. Karena Islam nggak ada begitu. Islam bulan apa aja boleh. Dulu zaman orang-orang Arab, zaman jahiliyah, itu mereka pantangan untuk menikah di bulan Syawal. Maka kemudian Rasulullah membantah keyakinan mereka ini, yang kemudian beliau menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, dan mulai menggauli Aisyah pun di bulan Syawal. Ternyata apa? Ternyata Aisyah justru orang yang paling beruntung, nggak cilaka kan? Terbantah mereka. Ya, pun demikian dengan bulan Suro. Di dalam Islam tidak diyakini sebagai bulan yang keramat, bulan yang sakral, bulan yang penuh musibah dan seterusnya, enggak. Begitu. Ya silakan aja. Biasa aja gitu kan. Justru bulan Suro itu bulan yang dimuliakan. Kan ada puasa Asyuro. Tanggal berapa? 10 atau ditambah tanggal 9-nya atau 11-nya. Diperintahkan untuk berpuasa, gitu ya, karena ini adalah di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, menganggap bulan Suro di paragraf yang kedua atau yang tengah, menganggap bulan Suro penuh dengan kesialan, ini sama dengan mencela waktu. Nah, kemudian mencela waktu berarti apa? Berarti ini hukumnya haram dan berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatur waktu, ya intinya begitu. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah Azza wa Jalla berfirman, aku disakiti oleh anak Adam, yaitu manusia. Dia mencela waktu. Ini kan bulan kan waktu ya. Misalkan di bulan Suro bulan jelek nih, bulan sial gitu kan.
bulan musibah, bulan celaka dan sebagainya. Ya, Allah mengatakan, aku disakiti oleh anak Adam, dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Jadi ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pun termasuk teman-teman, pokoknya semua hari apapun jangan mengatakan hari ini hari sial. Ya, misalkan hari Rebo, hari sial. Misalkan bulan Suro contohnya, atau bulan yang lain hari sial, enggak boleh. Ini berarti mencela waktu. Yang selanjutnya adalah adat kebiasaan pernikahan, kehamilan, kelahiran, kematian. Oke, dari ikhwan ada yang mau menikah, ada mau menikah lagi. Ada yang sudah menikah ya, banyak ya. Yang belum menikah mudah-mudahan segera Allah berikan jodohnya dan bisa menikah. Amin. Yang akhwat juga demikian. Ya, ada yang dalam waktu dekat mau menikah? Banyak yang siap kayaknya sebelah sini. Ya. Adat kebiasaan pernikahan, kehamilan, kelahiran dan kematian. Jam berapa ini? Oke, yang pertama adat pernikahan diantaranya adalah ritual menginjak telur, betul nggak? Kemudian potong tali, siraman, tanam rambut, lepas ayam, aneka sesajen dan lain-lain. Ya, jadi ini semuanya ada maknanya, ada keyakinannya. Ya, jadi contoh misalkan tanam rambut ini supaya tanam gitu kan, berarti kan rezekinya banyak. Lepas ayam ini berarti sang ayah sudah siap melepaskan putrinya untuk mengarungi kehidupan baru bersama keluarganya ataupun suaminya. Kemudian sesajen ini jelas sudah bukan rahasia lagi dan lain-lain. Nanti kita lihat. Yang kedua adat kehamilan. Ya. Ini kalau orang luar baru mikir-mikir, ini di Indonesia udah 7 bulan terus. Menuju bulan 3 bulan, 7 bulanan. Kemudian apa lagi? Ini ibu-ibu jangan sampai masih ada yang seperti ini ya. Pokoknya buktinya banyak. Termasuk istri saya juga pas 3 bulan, 7 bulan gak dia apa-apain. Tapi alhamdulillah ya, teman-teman juga pasti banyak begitu kan. Ibu-ibu juga begitu. Ternyata nggak apa-apa. Nggak usah 3 bulan kemudian bikin nasi, aneka nasi, ada urap, ada ini, ada apa, ikan teri dan sebagainya. Nggak usah begitu. Ya kalau mau sedekah, jangan anggapan wah ini kan sedekah Pak Ustadz, nggak apa-apa kali. Enggak, yakin sekali itu pasti ada niat-niat yang lain, kepercayaan yang lain. Sebab apa? Kalau nggak di 3 bulanin, nggak di 7 bulanin, nanti terjadi apa-apa. Itu ada tuh pasti niat begitu. Kalau mau sedekah ya sedekah aja, nggak mesti aneka nasi macam-macam, kemudian urap, kemudian apa yang itu aja dari dulu. Sedekah ngundang orang makan, dan nggak harus 3 bulan, nggak harus 7 bulan, betul nggak? Silakan sedekah, bagus sekali gitu. Tapi jangan dikaitkan dengan harus 3 bulan, 7 bulan. Ini pasti ada udang di balik bakwan. Saja ibu. Yang ketiga, adat ketika bayi lahir. Ritual penguburan ari-ari, mukul alu ke bumi di dekat bayi itu ya, sebanyak 7 kali. 7 kali apa 3 kali nih harus. Kasihan bayinya ya. Ritual bayi lepas dari tali pusatnya. Ritual bayi pertama kali keluar dari rumah. Ritual bayi umur 5 hari, 35 hari dan seterusnya. Ya, yang ini ada keyakinannya. Nantilah bisa di internet itu sudah banyak informasi yang seperti ini. Jadi maksudnya apa itu ada semuanya. Yang ini semuanya lagi-lagi adalah antara kesyirikan ataupun tatayur. Tatayur ya syirik, karena dia meyakini hal-hal yang tidak diyakini, yang tidak dibenarkan dalam Islam, sehingga diritualkan begini supaya begini, atau supaya tidak terjadi begini dan begitu. Yang keempat, adat kematian, peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Ini juga kalau kita lihat di dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Itu ternyata peninggalan
dari agama-agama terdahulu. Orang tua kita yang dulu. Ya, kemudian ketika masuk Islam kemudian di-Islam-islamikan. Enggak perlu sebenarnya. Enggak perlu, sebab Rasulullah dan para sahabatnya tidak melakukan ini. Ya kalau mau ngaji silakan, boleh. Enggak dilarang, bagus sekali. Yang mau doakan gitu kan. Tapi tidak harus 3 hari, 7 hari. Ngaji setiap hari lebih bagus kan? Iya enggak? Betul enggak? Doain setiap hari. Mau sedekah setiap hari boleh. Kapan saja boleh, hari keempat boleh? Boleh. Ya, dan tidak harus begini. Sebab kalau menentukan hari seperti ini, ya, ketika setelah kematian hari ini hari itu, apalagi kalau di Jawa biasanya bukan hanya mengaji, ya, atau bahkan nggak ada ngajinya, tapi yang ada kenduri, kemudian yang ada sesajen di depan rumah, ya, sesajen di kuburan dan seterusnya. Maka ini jelas adalah suatu keliruan ataupun kesesatan. Kalau muslim tidak usah begitu atau dilarang begitu. Baik, selanjutnya keramat. Karena waktunya mendesak ya, jadi maaf itu. Kita persingkat. Keramat itu barang atau tempat yang disucikan dan bertuah yang memberi efek mistik, begitu. Nah, perbuatan mengkeramatkan di antara yang dikeramatkan di antaranya adalah kuburan, benda pusaka, pohon-pohon besar, candi-candi, goa-goa, pantai-pantai, gunung-gunung, danau dan lain sebagainya. Ini banyak ya benda-benda ataupun tempat yang dikeramatkan. Perbuatan mengkeramatkan ataupun meyakini benda ataupun tempat memiliki kekuatan dan kemampuan mendatangkan manfaat atau mengabulkan keinginan manusia adalah suatu kesyirikan. Contoh misalkan, kalau pengen sukses untuk calon lurah atau camat atau jadi pejabat, ya, atau bahkan presiden dan sebagainya, maka harus mendatangi candi tertentu, tempat keramat tertentu, ya, atau kuburan tertentu. Untuk apa? Untuk meminta di tempat keramat itu agar usahanya disukseskan, pencalonannya disukseskan. Maka ini ketika dia meminta kepada yang dikeramatkan itu, ini adalah suatu kesyirikan. Doa itu ibadah itu harus hanya ditujukan kepada Allah. Ya, ini jelas ya. Kemudian yang terakhir, teori apa? Teori Darwin. Ya, ini karena waktunya singkat jadi dipersingkatnya. Dan duhur kalau nggak salah juga agak cepat ya sekarang ya. Baik, teori Darwin masih ingat ikhwah teman-teman pelajaran SMP mungkin ya? Apa dari SD udah ada? Ada yang guru SMP, guru SD ada? Ada. Tapi guru sekolah umum atau sekolah Islami Bu? Umum. Iya. Baik, teori Darwin ini diajarkan bahkan mungkin sampai sekarang. Teori evolusi, ya, yaitu hewan, tumbuhan dan manusia itu merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang secara perlahan-lahan berkembang menjadi, ini typo ya, spesies baru, menjadi spesies baru di muka bumi ini, di muka bumi sekarang ini. Ya, contohnya di antara contoh hasil dari teori Darwin yang seharusnya kita semua benci ini. Manusia itu asalnya dari kera, dari monyet. Teman-teman ini. Ya. Teori Darwin ini jelas batil, sesat, menyesatkan. Tidak boleh sama sekali dipercaya kebenarannya. Jangankan dari pandangan Islam, dari pandangan sains, ilmu pengetahuan pun ternyata nggak terbukti. Baca di internet panjang lebar dibahas, ternyata nggak terbukti, nggak benar gitu. Ya. Tapi kenapa kemudian
didakwahkan istilahnya, diajarkan terus di sekolah-sekolah kita, ya, oleh para guru, para ilmuwan. Kalau nggak begini kurikulumnya nggak boleh, jadi harus begini. Inilah upaya mereka untuk apa? Untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Kalau begini kan nanti ujung-ujungnya menolak adanya pencipta, ya, sehingga jadinya ateis. Ternyata kita bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh pencipta. Kita nggak diciptakan oleh pencipta, ya. Asalnya dari apa? Dari makhluk-makhluk yang kemudian berevolusi. Ya, mungkin apa teh? Dunia ini ada teori apa namanya? Big Bang, ya. Dunia itu kan tercipta dari apa ya, ledakan besar luar, kemudian ada Mars, ada ini, ada bumi, akhirnya aneh gitu, nggak masuk akal. Ya, cukuplah Islam yang masuk akal. Nih, kita lihat bagaimana manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, itu bukan dari monyet. Enak aja loh. Iya kan, Nabi Adam itu manusia yang paling ganteng. Luar biasa gantengnya, kayak nanti kaum Adam juga ganteng semua kan. Kaum Adam pasti ganteng, kalau Hawa pasti cantik. Iya. Iya, bahwa manusia itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri langsung. Sebelum penciptaannya pun dikabarkan kepada malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, bukan. Jadi ini artinya ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maksudnya adalah manusia, yaitu Adam alaihissalam. Allah nggak pernah bilang sesungguhnya manusia itu nanti berasal dari monyet, nggak ada gitu. Mau dibuka Al-Quran setebal itu pun nggak ada. Kita lihat lagi. Itqala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ini khaliqum basyarum min tin, bukan dari monyet, dari tanah. Dan tanah itu lebih mulia daripada api, ya. Walaupun iblis mengklaim api lebih baik daripada tanah, tapi ini klaim tidak benar, ya. Iblis mengatakan ana khairum minhu, tidak benar. Yang benar tanah lebih baik daripada api. Nah, ini jadi bahwa manusia itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berasal dari apa? Dari monyet. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara ringkas. Sebenarnya pengennya sih lama ya, berlama-lama dengan sahabat LC semuanya. Namun apa boleh buat, karena masih ada kopi katanya tadi. Tadi panitia saya omelin di belakang, antum gimana? Udah nyuruh kopi break, kopinya belum siap. Ternyata masih lagi dipesan. Nah ini kan, padahal udah dibilang dari kemarin ya, jangan sampai teman-teman pada ngantuk. Termasuk saya belum ngopi jadinya kan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu kebenarannya. Semuanya kita sampaikan atas dasar karena cinta kepada teman-teman semua, kepada kaum muslimin. Barangkali ini sebagai pengingat terbaik ya, nanti bisa direnungkan kembali apa-apa yang sudah disampaikan. Dan tidak lupa saya berpesan untuk terus mendukung kegiatan dakwah LC. Ini insya Allah ini yang kedua setelah pandemi. Kalau di Tangerang berarti pertama ya. Alhamdulillah pandemi sudah berlalu. Ini saatnya kita kembali aktif bergerak ya, berdakwah. Teman-teman minimal sekali mensupport kita ya, untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan LC kepada teman-temannya. Jangan lupa dukung media sosial LC,
Yang belum follow nanti silakan, tadi udah disampaikan juga sama Akhi Deca sama MC-nya. Ini tiada lain dan tiada bukan 100% adalah untuk dakwah. Sebab ya kami-kami ini ya tidak mengambil keuntungan dari kegiatan dakwah, kecuali sekedar kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita di dalam lembaga kita. Tidak sama sekali untuk memperkaya diri. Karena seperti sebagian besar dari teman-teman, kita pun orang-orang yang dalam tanda kutip nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan untuk dakwah. Dengan segala keterbatasan kita akan terus bergerak untuk dakwah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, amin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.